Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Berbalas status di sosial media. Inilah yang dilakukan oleh Rizky di Akademi dan Nadia Mustika selama beberapa hari kebelakang. Dikabarkan kalau Rizky ini pulang ke kampung halaman dan dia sepertinya keliling Sumatera di sana dan gak mengajak Nadia bersama anaknya. Dan terus kemudian itu saja sudah menimbulkan banyak gunjingan. Lalu kemudian naiklah status Nadia yang ini, yang mengatakan tentang ya, kalau dia sudah lelah ya sudah dia akan pergi, seperti itu intinya. Dan terus kemudian dibalas oleh Rizky. Dan saya nggak tahu ini balasan Nadia yang berikutnya tapi ini balasan dari Rizky. Dan apakah ini balasan dari Nadia lagi? Tapi yang pasti ini mengisyaratkan mereka ini menjawab atau saling berkomunikasi, tapi nggak dikasih tahu subjeknya ini siapa. Dan ya mungkin millennials berkomunikasi dengan cara seperti itu ya. Kalian begitu juga nggak? Ini kayaknya mengisyaratkan sesuatu. Saya langsung cek ke beberapa lini masa dan ya ada yang bilang kalau sudah digugat cerai. Ada fotonya ya, ternyata itu clickbait buat naikin konten video YouTube-nya. Nah, tapi ini tenang saja, ini bukan clickbait karena semuanya berdasar fakta dan kita akan lihat kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau dilihat dan diartikan melalui kartu tarot saya. Oke, saya akan tarikan 10 kartu di sini. 1, 2. Kira-kira apa sih yang terjadi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua orang pasti bertanya-tanya, sebenarnya mereka berdua ini ngapain sih? Harus seperti itu. Nah, untuk kalian semua yang juga dalam kondisi yang sama, nggak apa-apa loh kalau mau nanya kepada saya, silahkan. Karena saya akan sebisa mungkin akan bacakan. Dan apapun itu saya akan bacakan. Ini juga rahasia, saya nggak akan cerita ke siapa-siapa. Tapi yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat kartu-kartu ini. The Three of Swords. Adanya ini udah sakit hati, tapi nggak bisa melepas pergi. Jadi kayak sebenarnya kayak masih sayang, tapi benci, tapi cinta, tapi kayak akhirnya perang dingin. Nah, ini biasanya terjadi karena masing-masing ini masih menyandera perasaan satu dan yang lainnya. Masih kayak pengen ada di sini, tapi di sini tuh menyakitkan gitu loh. Tapi kalaupun mereka pergi, mereka tahu itu lebih menyakitkan lagi. Akhirnya mereka mencoba untuk saling, yaitu tadi, melemparkan argumentasi ini tadi. Nah, memang akhirnya jadi agak rumit karena ya, apalagi ya, wanita zaman sekarang, sosial media itu kan tempat mereka mencurahkan perasaan dan diri mereka gitu loh. Dan akhirnya kalau mereka mengunggah sesuatu di situ, yang saya sayangkan di sini adalah si Rizky ini ikut menimpali. Nah, itu yang sangat disayangkan kalau menurut saya. Kalaupun ternyata ini yang misalkan kalau Rizky ketemu saya, loh bang, tapi dia ini mencoba untuk menggiring opini. Lah memang wanita tujuannya mengunggah sesuatu ke sosial media itu gitu, untuk menggiring opini. Dan kita mengetahui juga ada salah satu lawyer yang terkenal yang dia beberapa kali memperoleh kemenangan dengan ya mengunggah kasusnya ini, terutama kalau berhubungan sama wanita, ini tuh ke sosial media, agar ya menjadi, ya kalau banyak orang yang sudah mengamini ya, ini akan jadi sebuah kebenaran gitu. Nah, ya saya tidak mengerti tentang hukum, tapi itu hanya pandangan sekilas saya. Tapi yang saya lihat di sini adalah saat Rizky ini ikut mengomentari unggahan istrinya ini, masih istrinya loh ya, ini akan jadi permasalahan. Jadi kalaupun saya memiliki istri kayak Nadia terus ngunggah seperti itu, ya udah, aku akan biarin aja, nggak akan ditimpali di situ. Yang ada kita datangi, ajak bicara dan diselesaikan ini maunya apa. Tapi itu akan ada di kartu berikutnya. Tapi ini semua sepertinya nggak terjadi, karena yang terjadi ini adalah perang dingin. Terjadi ini adalah saling kayak, ya itu tadi, berbalas, kayak orang jadi berbalas pantun, berbalas. Kondisinya jadi malah ruwet karena orang-orang di sekitarnya jadi taking sides. Ini sangat disayangkan ini terjadi. Dan ya
mungkin kalau kita boleh berhusnuzon atau berbaik sangka, mungkin sudah susah untuk ngomong ya, ngobrol. Tapi apa sih susahnya? Coba deh diobrolin. Apalagi dengan ada si buah hati ini tadi, harusnya itu jadi satu alasan yang kuat, nggak cuma hanya kekecewaan cinta aja. Nah, kalau saya lihat, Rizky ini kayaknya masih berusaha untuk menemukan sesuatu. Jadi masih ada kecurigaan dari Rizky. Oke, nggak usah dibungkus-bungkus. Ada kecurigaan kalau anaknya ini bukan anaknya. Dan mungkin dari situ ini merembet ke yang lainnya. Kita nggak bisa ngomong iya atau enggak karena Rizky sendiri nggak pernah secara gamblang mengatakan hal itu tadi. Dengan dia akhirnya ikutan menggendong anaknya dan sebagainya, apakah itu karena ketulusan hati atau karena takut dibully netizen pun orang juga nggak pernah tahu. Tapi yang kita rasakan di sini ada sesuatu yang sedang dicari tahu. Dan kayaknya ini belum ketemu. Dan sesuatu itu tadi sepertinya memang berkaitan dengan sebuah kondisi yang memang harus dicari gitu. Jadi kalau menurut saya, Rizky ini masih mencari tahu sesuatu dan ini memakan waktu. Sehingga saat ini memakan waktu, terjadilah sesuatu yang akhirnya status Nadia tadi yang tak kunjung memberikan kepastian seperti itu. Nah, kepastian sebenarnya kepastian apa nih? Kepastian tes DNA atau kepastian perceraian atau apa? Nah, kita belum tahu. Tapi kalau dari status ini ada banyak yang bisa kita bicarakan. Tapi yang pasti di sini, yang saya lihat di sini dan berdasarkan data yang saya lihat di sini, masih ada kecurigaan dari Rizky yang ini belum terjawab. Dan kalau menurut saya juga ada sesuatu yang harus dipastikan dan ini takes time. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang pas kebetulan dia mudik, pas kebetulan terus kemudian ini nggak terkomunikasikan dan jadilah apa yang sekarang kita takutkan ini. Saling akhirnya perang dingin, lempar opini, dikomentarin orang. Nah, keberatannya tuh karena sebenarnya keberatan karena dikomentarin orang. Ya kebayang lah, Rizky ini berapa belas juta pengikut di Instagram dan diikutin sebanyak orang itu. Kalau orang ini tadi terus kemudian cuma 10%-nya aja itu ngomel-ngomel kan, nggak kebayang deh. Jadi ini satu hal yang berat kalau menurut saya. Yang saya lihat di sini adalah Rizky ini belum bisa menjatuhkan satu keputusan kayaknya karena masih ada bisikan dari orang yang lain. Jadi masih ada satu arahan, jangan gini dong, mendingan gitu. Jangan gini dong, mendingan apa dan sebagainya. Mengingat ya dia di daerah sana, orang-orang di sekitarnya dekat dengannya. Dan akhirnya dia masih mendengarkan banyak masukan dari orang yang ya sebagai orang timur itu adalah satu keharusan. Tapi untuk permasalahan ini, jangan cuma hanya mendengarkan dari situ. Tetapi harus benar-benar coba untuk datang, dilihat dan diselesaikan. Jadi kalau ternyata memang harus tes DNA, ya wes lah coba tes DNA di sini. Daripada kondisinya jadi seperti ini dan menimbulkan fitnah dan omongan orang kalau menurut saya. Pada kalian pun juga seperti itu, ambil kepastian. Kalaupun ternyata itu akan berpotensi menghasilkan satu kepastian yang pahit, mendingan omongin. Daripada terus-menerus kejadiannya malah akan sakit hati dan berakibat ke orang-orang yang nggak punya dan nggak bisa menentukan keputusan, ini akan tertarik ke kehidupan kalian yang ora jelas ini akan mengarah kemana. Sebenarnya Rizky ini pernah mencoba untuk pengen lanjut dengan kondisi apapun. Dia dan semua apa yang dia miliki akan ya sudahlah, dah menerima ini, yuk dilanjutkan. Tapi rupanya obrolan di antara keduanya ini belum menyepakati sesuatu, satu hal dan yang lain yang membuat sepertinya ini terus urung dilaksanakan ke selanjutnya ini seperti apa. Dan ini membuat hubungannya ini jadi merenggang, ditambah dengan yaitu tadi yang saya ceritakan, salah satunya mudik, terpisah, nggak diajak. Ya mungkin nggak diajak karena masih kecil ya, karena kan takut kalau diajak bepergian malah sakit dan sebagainya, atau mungkin ada yang lain. Tapi ini yang mungkin terjadi dan membuat sesuatu yang nggak dibicarakan lama-lama ini jadi larut, terus jadi sesuatu kecil yang jadi lebih besar lagi dan nggak bisa diselesain. Ada satu kecurigaan dari Rizky di sini adalah Nadia di sini selain cuman buat curhat, dia juga punya tujuan yang lain. Star adalah satu jalan yang dia lakukan, dia tempuh karena dia tahu di sana dia mendapatkan sesuatu. Nah, ada satu tujuan yang ingin dilakukan oleh Nadia di sini, yaitu memancing belas kasihan orang. Ini yang coba untuk diungkapkan di statusnya, gak cuman status IG loh, ini tulisan dijadiin feed sama Rizky DA ini tadi. Dan ini gak ditutup-tutupi, dia bilang kalau ya walaupun di situ nggak dijelaskan ya Nadia, tapi mau siapa lagi gitu. Memancing belas kasihan. Nah, memancing belas kasihan tuh kayak berarti ada sesuatu yang opini yang ingin dibangun. Dimana terakhirnya dia bilang bahwa menari-nari di atas yaitu tadi ujaran orang lain yang mengatakan dia ini ya sesuatu yang buruk gitu. Apakah memang benar ini adalah untuk Nadia dan memang itu yang dilakukan oleh Nadia? Tapi kalau saya lihat sih di
Di unggahan-unggahan Instagramnya lagi belanja di supermarket, lagi happy. Emang apa yang harus dikasihani gitu? Nggak ada sesuatu di sini yang memang poinnya untuk menuju ke sana. Kalaupun ternyata karena diposisikan sebagai istri yang nggak dianggap sama suami dan sebagainya, ya kalau gitu tunjukkan sebaliknya. Datang dan ya unggah foto kebersamaan kalian. Opini yang tadi itu salah, itu sebaiknya dibalik gitu loh. Dan kalaupun ternyata ini dibalik, ya tetap harus datang ke dunia nyata dan dilakukan secara real ini tadi. Yang lebih unik di sini adalah ada satu hal yang secara kuat dia sampaikan. Bahkan kalau saya bilang dari kerangka ini tadi itu, kata-kata yang terkuat adalah itu tadi. Suruh ingat siapa dirinya. Ingat siapa diri berarti kan untuk orang yang lupa diri. Betul kan? Lupa diri apa? Apakah dulu dianggap bahwa Nadia ini pansos kepada Rizky? Apakah Nadia ini bukan siapa-siapa dan terus kemudian menjadi seseorang? Ya walaupun sebelumnya dia ya masuklah menjadi seorang selebgram lokal yang orang tahu gitu. Tapi terus kemudian saat dia berpacaran, enggak pacaran, mereka ta'aruf dan kemudian menikah, terus kemudian jadi satu selebriti nasional juga. Ini mungkin yang dimaksud. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh Bang Rizky ini tadi? Coba deh abang sampaikan kepada adik Nadia ini tadi. Sebenarnya mana nih, di titik mana yang dia ini disebut tadi lupa siapa dirinya? Nah, apakah memang ada sesuatu yang membuat dia sedemikian marah sampai akhirnya mengatakan ini yang kita semua publik ini nggak tahu? Kita nggak tahu. Tapi kembali lagi, mengunggah permasalahan keluarga suami istri ini ke khalayak umum itu adalah sesuatu yang ini akan berkembang liar gitu loh. Dan sebaiknya kalau kalian bukan public figure, jangan lakukan ini. Please, kalau bisa di-contain hanya orang-orang tertentu yang tahu dan diselesaikan secara langsung. Tidak pasang status dan berusaha untuk menyalahkan orang lain dengan mengajak orang-orang lain untuk berpihak pada kita. Ini nggak akan membawa kemana-mana. Dan apakah dengan dimaksud dari pernikahan ini Rizky berusaha untuk menutupi dengan dia mengatakan bahwa dia sudah berusaha untuk menjadi baju? Itu yang dimaksud? Saya nggak tahu. Menutupi apa? Apakah menutupi bahwa anaknya ini bukan anaknya Rizky atau apa? Nah, inilah yang kemudian jadi permasalahan. Sehingga kalau sampai di titik ini saya ulangi sekali lagi untuk jelasnya, untuk resminya, yowis ora popo, nggak apa-apa lakukan tes DNA. Coba untuk dilakukan. Kalau yang saya lihat ini masih anaknya. Tetapi kalau ternyata memang berbeda, ini paling tidak akan memberi kejelasan, kepastian yang diminta oleh Nadia ini tadi. Nah, kalaupun enggak, kepastian apa? Kasih deh. Sebagai seorang cowok, laki-laki, memang tugasnya adalah memberikan kepastian. Karena wanita ini tempatnya pertanyaan, tempatnya segala sesuatu yang bingung gitu loh. Mereka nggak tahu ini mau kemana dan seperti apa. Kalau laki-laki ini menuruti wanita untuk mengikuti cara mainnya, mengikuti keinginannya, bubar. Akan susah. Maka laki-laki di sini harus hadir, berikan ketegasan, kepastian, gandeng tangannya atau lepaskan, paling tidak berikan sebuah kepastian untuknya agar dia tahu dia harus kemana. Dan kalau seandainya kita mengikuti apa yang dimau oleh wanita, itu akan susah. Kecuali memang dia telah memikirkan itu berulang kali dan menggunakan otak kirinya untuk menentukan. Dan ini harus sesuatu yang ya, mendingan jauh-jauh dari perasaan deh. Karena kalau hubungannya sama perasaan agak susah kalau kita omongin ini dengan seorang wanita. Sehingga lagi dan lagi ini semua akan jadi sebuah misteri, pertanyaan, satu kenyataan yang berbeda dengan bayangan orang-orang. Dan apa yang terjadi nanti sepertinya akan ada sesuatu yang selama ini kita nggak tahu, terus kemudian akan terkuak. Sesuatu yang selama ini disembunyikan akan muncul. Dan dari sini publik akan menilai. Selama ini memang akhirnya Rizky yang diposisikan sebagai seseorang yang zolim. Seseorang yang dianggap menelantarkan istri dengan semuanya. Apalagi sampai ke bawa-bawa Lesti segala. Beruntung ya dek kamu nggak dapat pria ini dan sebagainya. Apakah Rizky memang seperti itu? Saya mengenal pribadi dan sering ketemu ngobrol sama dia. Kayaknya Rizky jauh dari tipikal laki-laki yang seperti itu tadi. Tapi untuk seperti ini memang harus dibuktikan. Dan untuk Rizky, please bro coba lakukan apa yang perlu dilakukan. Berikan ketegasan. Kalau memang kepastian itu yang harus dipastikan, pastikan. Kalau ternyata saat ini kamu mengatakan cukup, ya katakan cukup. Jangan hanya di sosial media. Lakukan apa yang harus dilakukan. Dan memang jika ini memerlukan ketegasan, berikan ketegasan. Walaupun itu pahit, itu akan lebih baik dibandingkan kondisi seperti sekarang ini yang mengundang fitnah. Orang bertanya-tanya, berasumsi, dan lain sebagainya. Mungkin orang akan ada yang bilang, kan ini permasalahan pribadi ya terserah mereka dong. Tapi ini
masuk ke ranah publik. Dan sebagai seorang public figure, apapun yang dilakukan ini mengilhami dan menginspirasi jutaan follower yang ada di Instagramnya itu tadi. Maka dari sini akan penting sekali tahu apa yang dilakukan, apa yang dipilih, dan dengan ini kita semua akan bisa mengambil mana yang positif dan membuang jauh-jauh apapun yang negatif daripadanya. Dan kembali lagi, di sini perlu kesabaran. Maka tidak hanya kepada mereka berdua yang harus sabar menghadapi ini. Selain tidak mendengarkan kata-kata orang lain, biarin aja orang lain ngomong apa, kalian berdua yang harus membicarakan ini. Cobalah untuk jadi telinga dulu sebelum menjadi mulut untuk berbicara. Dan kesabaran juga untuk kalian semua para netizen, para orang-orang yang mendukung atau dulu pernah mendukung, sekarang pendukungnya Rizky Bilar. Siapapun ini, jaga lisan dan komen kalian. Jangan mengucapkan sesuatu yang buruk. Karena apapun ini bukan sesuatu yang Rizky dan Nadia inginkan untuk alami. Dan ini juga sesuatu yang kita semua nggak pengen juga alami. So stop kita menjadi hakim, menjadi juri, menjadi Tuhan. Cukup kita doakan yang terbaik untuk mereka dan kita ambil positifnya dari semua cerita yang ada. Ini yang kira-kira bisa saya berikan. Semoga ini segera selesai. Meresahkan sekali kalau kita lihat ada adu status seperti ini, dan apalagi ada anak kecil di sini yang memang butuh sekali kasih sayang, perhatian, karena saya nggak kebayang. Dan kebayang kalau orang-orang yang nggak memiliki anak melihat ini kayak yang miris sekali gitu, rasanya ironi sekali. Tapi sebelum sesuatu yang ironi terjadi, silahkan telepon saya untuk kalian semua yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dan rumah tangga atau cinta kalian. Semoga kartu-kartu saya ini bisa menjawabnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.